William Karekel, Kampung Jontor. William Karekel, Kampung Jontor. Seminggu ini saya nyempetin lihat YouTube-nya Pak Haji karena saya dikasih tahu sama temen saya lagi emang terpuruk usaha, hutang juga banyak. 2 bulan ini saya pulang ke kampung yang usahanya tadinya di Tangerang, di Ciledug, usaha sayuran. Karena emang utang udah banyak, saya menghindar ke kampung. Niat saya di kampung emang tadinya punya aset rumah doang satu, mau saya jual. Cuman sampai sekarang emang belum laku. Perlahan-lahan sampai sekarang saya nih lihat YouTube Pak Haji. Alhamdulillah saya pengen kesini, setiap ngelihat YouTube Pak Haji saya subscribe, saya komentar, ya Allah saya pengen ketemu Pak Haji. Karena emang biayanya mungkin saya belum ada, saya pengen punya biaya buat ketemu ke sini. Sampai sekarang juga istilah katanya saya ngerawat anak piatu, ngerawat anak kakak ipar saya rawatin dari 12 hari sampai sekarang setahun 4 bulan. Bahkan istri saya ngomong terus sama saya, apa cobaan ini karena kita gara-gara ngerawat ini anak piatu, apa emang gimana? Ini rumah juga yang saya tawarin dari harga 120 sampai 100 masih belum ada juga. Sampai saya turunin lagi sekarang di bawah 100 belum ada juga. Mungkin saya sama Pak Haji minta tolong. Dan emang usaha juga saya sekarang udah nggak bisa usaha lagi. Kan saya sewa lapak di sono di Tangerang buat dagang. Sekarang lapak udah disewain sama orang. Jadi intinya usaha saya juga sekarang udah nggak ada gitu. Jadi saya minta tolong sama Pak Haji, apakah harus saya jual rumah dulu? Apa emang pasti kedepannya saya bisa usaha lagi? Apa gimana gitu? maunya bos apa? Maunya apa? Mau saya tadinya pengen punya duit, cuman kan aset cuma rumah doang. Itu soalnya buat biaya sehari-hari aja. Dari 2 bulan ke sini saya udah jual kulkas, jual apa buat nyukupin anak saya, buat ngasih beli susu anak saya yang kecil yang 14 bulan. Kemarin aja nih, kemarin 3 hari kemarin saya siang-siang lagi lihat YouTube Pak Haji. Lagi siang-siang pas jam 10-an. Anak saya pulang dari sekolah sampai dia ngucap begini sama saya, ayah kok motor yang gede digadein, motor yang kecil digadein, neng capek pulang sekolah, kata dia. Pulang sekolah capek, jalan kaki nggak ada motor. Sampai saya nangis Pak Haji. Nangis? Sampai saya nangis, istilah Bapak katanya. nangis? Iya. Gimana nangisnya coba, kayak gimana nangisnya? Pokoknya saya nangis keluar. Ya kan pengen tahu saya gimana nangis. Saya nangis. Coba nangis. Acting mulai. Ya, pokoknya saya nggak bisa ngomong apa-apa Pak Haji, saya nangis aja ya. Nangis dulu. Ya. Acting mulai. Ayo nangis. Acting mulai. Demi Allah saya Pak Haji nangis saya. Ganti harinya saya. Terus nangis lagi. Nangis lagi terus sampai keluar kencing. Ini acara pencerahan apa acara stand up komedi?
Apa yang bikin Bapak nangis? Apakah Anda masih khawatir menjalankan toko TikTok? Benar-benar sulit gitu. Sulit. Soalnya gimana ya? Kata saya juga ini cuman aset cuman rumah doang, tapi rumah juga belum laku. Buat makan sehari-hari aja kadang saya ada, kadang enggak. Kemarin buat beli susu anak saya yang ngerawat itu yang piatu, yang anak dari kakak ipar saya, buat beli susu aja pas maghrib. Bapak kenapa beli susu? Susu di sini gratis, Pak. Tuh ibu-ibu yatim banyak susu. Tuh bisa ketawa. Tadi nangis. Sekarang ketawa. Man, Sutman. Tadi nangis. Sekarang bisa ketawa. Lu tuh nggak boleh diomongin susu ya. Baru ngomong susu aja dari nangis bisa berubah 180 derajat jadi ketawa. Kamu lihat ibu-ibu yatim di sini. Susunya montok-montok. Kamu tinggal meres aja. Mie nenen. Gubrak. Apa yang bikin nangis? Karena sulit ekonomi. Terus apa lagi yang bikin dasarnya nangis? Karena sedih aja tadinya Sedih. kan. Karena tadinya kan istilah katanya kita lagi usaha mah lagi dagang, anak mau minta apa aja. Ada pokoknya malah. Jangankan beli buat jajan, buat makan, beli HP, beli apa aja, saya langsung beliin gitu. Namanya anak ya. Iya, namanya juga buat anak. Sekarang Sampai nggak bisa ya. dari hari itu Pak Haji, maaf ya, dari habis hari itu harinya lagi saya lihat YouTube lagi. Pas siang-siang, pas pulang anak saya sekolah yang cewek tuh emang nggak ngomong apa-apa, kakaknya pulang. Kakaknya juga pulang bikin sedih, saya lagi aja, kata dia. Kakaknya pulang nangis lagi. Nangis lagi aja. Coba nangis. Man, acting mulai. Coba nangisnya gimana? Ini kan tadi nangis ADE, sekarang nangis kakaknya. Sama aja Pak Haji, nangisnya sama aja. Nangisnya sama aja. Aduh. Stand up comedy. Dia ngomong Gimana kakaknya? ayah, katanya, Deketin mic-nya. ayah besok suruh bayar buat renang sama jalan-jalan ke kebun raya, katanya harus ada duit 140, kata dia. Saya bukan langsung ngejawab, malah saya langsung nangis. Coba mulai. Acting mulai. Acting mulai. Ayo nangis. Nanti kalau nangis dapat bonusnya ibu yatim. Nenennya ibu yatim. Ayo acting. Terus akhirnya karena nggak bisa ngasih uang ya ke anak ya. Jadi akhirnya kita kayak katanya seduit 140 kalau kita. Pada 140 waktu dagang tuh recehan ya. Ya recehan lah. 140 nggak seberapanya kan. Terus nangis tuh. Bukan ngasih duit malah ngasih tangisan. Harusnya kan ngasih duit kan. Ini malah ngasih tangisan ya kan. Kenapa nggak dinyanyiin tuh anak? Kan nggak bisa ngasih duit. Terus akhirnya apa yang diomongin ke anak? Deketin mic-nya. Kata saya, insya Allah mungkin ayah juga besok dapat. Kamu ngomongin insya Allah sih, harusnya pasti besok ada uang. Pasti besok ada uang. Karena kamu ngomongin insya Allah, ya udah, insya Allah ya. Insya Allah dipakai buat kita sama kita. Tapi yang namanya Allah ke kita itu pasti. Kita sama kita insya Allah ya. Pernikahan anak lo gue datang insya Allah ya. Itu benar. Kita sama kita. Tapi kalau sama Allah itu pasti ada uangnya. Pasti punya rumah. Pasti punya mobil. Pasti punya motor. Pasti lunas. Pasti gitu. Karena ayatnya mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Niscaya itu pasti. Tapi kalau kita sama kita, insya Allah ya bos, pernikahan anak lo gue datang ya.
Itu kita bisa datang, bisa enggak, kan insya Allah. Bisa datang, bisa enggak. Nah, besok jangan ngomong insya Allah ya. Pasti cair, pasti jadi, pasti dilantik, pasti jadi, pasti dilantik, pasti terkabul, pasti bisa, pasti punya rumah, pasti punya penghasilan, begitu. Bisa? Jangan ngomong insya Allah dulu ya. Insya Allah buat kita sama kita. Kalau kamu ngomong insya Allah ya nak, besok kalau ada duit, nggak ada duit, kan bisa iya bisa enggak. Oke, lanjut. Nah, pas kemarin juga saya ngomong sama teman saya yang udah biasa kesini, saya minta diantar, kata saya ke sono. Kalau emang besok saya dapat duit, kata saya mau berangkat, udah tahu kayak gimana ini hidup saya. Ngomong saya sama teman saya. Ngomongnya gimana? Bang, Entis, ini saya besok udah niat mau berangkat ntar ke sono, gimana bisa enggak? Ya udah, jadi katanya gitu. Terus saya ngantar ke sono. Kemarin tuh emang niatnya kemarin saya mau berangkat ke sini. Karena Bang Entis teman saya ngasih kabar lagi, katanya kurang sehat belum, ini mungkin besok aja kita berangkat. Ya udah, kita berangkat. Alhamdulillah ini saya bisa ketemu sama Pak Haji langsung ke sini. Gak apa-apa. Mau nangisnya diterusin lagi apa enggak? Jadi usaha saya ini udah emang nggak usaha. Kan tadinya saya nyewa lapak. Ya. Sehari hitungan bulan. Ya. Kalau harian kan 50.000, sebulan 1,5 juta. Nah, karena saya kemarin selama 2 bulan di kampung emang saya nggak usaha, tempat emang kosong, kan namanya juga yang punya lapak ngomong sama saya, kata dia, tempat mau diterusin enggak? Kalau nggak diterusin ini mau dilempar sama orang. Ya. Saya janjiin tuh waktu itu 15 hari. Ya. Sampai nggak ada duit. Ya. Sampai dia nanya lagi sama saya, gimana ini belum ada jawaban juga, mau kapan, katanya. Saya janjiin lagi. Ya. Sampai dia ngebel lagi sama saya. Ya. Saya udah gitu, saya nyerahin langsung sama dia, udah nggak apa-apa lah. Kalau emang tempat mau dikasih sama orang mah kasih aja. Karena emang saya juga emang duitnya belum ada buat bayar tempat gitu. Sekarang tempat juga udah sama orang. Makanya saya ini usaha kagak. Intinya saya tadinya mau langsung jual rumah aja. Cuman ini harga rumah saya jual dari harga mahal, juga saya mahal nggak mahal, 130-an. Ini belum ada yang minat. Ya. Mana bangunan baru kalau rumah mah. Oh iya. Pokoknya pesan saya Pak, ilmunya RDAI dipraktekin ya. Ya. Ini berlaku semua. Jalanin. Imagine creating an engaging video with one click. People absorb 10 times the amount of information watching video compared to reading text. Except it's so hard and time consuming to script. Nah, jadi begini, menderita. Nggak boleh Pak, Bapak nggak usah, kenapa ya nasib saya begini. Nggak boleh. Itu namanya pesimis. Bapak harus bilang, pasti saya punya kios sendiri. Pasti saya punya kios sendiri. Pasti punya lapak. Iya, pasti saya punya lapak. Pasti saya punya lapak. Pasti punya lapak. Pasti punya lapak. Pasti punya lapak, Bos. Dan Bos jangan takut. Gurunya aja super pede. Masa muridnya nggak pede? Harus pede. Pak Roni waktu datang ke sini kiosnya ngontrak. Sekarang kiosnya udah punya sendiri. Kanan punya dia, kiri punya dia, belakang punya dia. Dulu waktu dia datang omsetnya 15 juta. Sekarang omsetnya per hari 600 juta per hari. Namanya Pak Roni. Nah, nanti Bapak saya ajarin. Harus pasti ya. Oke? Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti diajarin gampang Pak, bentar lagi ya. Bareng-bareng kalau udah selesai semua